Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Suryani, NPM 2202060009. Di sini saya di kelompok 5. Saya akan membacakan dan menjelaskan hasil observasi yang kami lakukan, yaitu di klik cetak dan klik konveksi, di mana di klik cetak ini bergerak di bidang jasa yang di ownernya sendiri yaitu Bang Irfan, yang dulunya dia kuliah yaitu di Universitas Dharma Andalas. Untuk status Bang Irfan ini sendiri sudah menikah. Setelah kami lakukan wawancara dan observasi, banyak yang kami dapatkan. Yang pertama itu tentang sejarah di klik cetak tersebut, yang awalnya usaha ini yang bergerak di bidang jasa, yang awalnya itu bernama Blues Vendor, yang diganti menjadi di klik cetak karena agar masyarakat mudah mengingat usaha yang dibikin oleh Bang Irfan, yang dimana berdirinya usaha ini dari seorang mahasiswa, yang mana Bang Irfan ini mendirikan usahanya ini dari mahasiswa agar mahasiswa tersebut menjadi pengusaha muda, karena dimana Blues Vendor tersebut diganti menjadi diklik cetak dengan tujuan dapat membuat komunitas mahasiswa agar bisa berusaha tanpa ada modal, sehingga Bang Irfan ini mengajak mahasiswa lainnya untuk bekerja sama dengan beliau, sehingga ia membangun usaha di klik cetak ini berawal dari dia menjadi mahasiswa yang ia dirikan dari tahun 2018. Perusahaan Bang Irfan ini bergerak di produk merchandise yang dipercaya oleh masyarakat kepada di klik cetak yang dibikin menjadikan usaha, di mana nama di klik cetak itu verifikasinya dari pihak umum. Dari awalnya dari faktur vendor, jadi dalam usaha bisa mendukasi kepada teman-teman mahasiswanya agar usaha print yang mengaitkan mahasiswa untuk mendiri atau berusaha. Nah, dari awalnya yang dulunya kan agar tidak sulit untuk mencari tempat print atau usaha, sehingga muncullah Bang Irfan ini untuk berusaha tentang di klik cetak ini, dimana sekarang sudah masuk vendor besar yang buatnya menjadi profesional tersendiri untuk di klik cetak tersebut. Terkait dengan vendor-vendor mahasiswa agar tidak susah mencari di mana cetak, jadi bisa cari peluang ke teman-teman mahasiswa seperti baju, spanduk atau dalam bentuk buku dan lain-lainnya. Ada perusahaan besar yang bentuk CP Holding, yaitu Oscar Prima Jaya, termasuk dari subusaha di klik cetak tersebut. Nah, cara membedakan di klik cetak dan di klik konveksi dari di klik cetak dari subusahanya seperti Buyung memakai holding Oscar Prima Jaya. Nah, kami tertarik untuk melakukan observasi dan di klik cetak dan klik
konveksi ini sebagai tempat observasi. Pertama, perusahaan ini merupakan sistem pelayanan yang terstruktur dan profesional bagi karyawannya. Kedua, memiliki departemen atau divisi khusus untuk mengatasi kesejahteraan karyawan, termasuk layanan konselingnya. Ketiga, terdapat konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam menangani berbagai permasalahan karyawan di lingkungan industri tersebut. Kemudian lokasi perusahaan yang strategis dan mudah dijangkau untuk perluan observasi. Nah, di Klik Cetak ini tempatnya yaitu di masih Jalan Gunung Panggilun, tepatnya dekat Simpang Tinju, sehingga lokasinya strategis dan juga di tepi jalan raya, sehingga masyarakat atau teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan cetak baju, spanduk, atau cetak majalah atau yang lainnya bisa lebih mudah untuk mencari di Klik Cetak tersebut. Dan kemudian adanya keterbukaan dari pihak manajemen untuk memberikan kesempatan untuk melakukan observasi terhadap layanan dan penyelesaian masalah yang mereka lakukan. Nah, beberapa yang hasil wawancara yang kami lakukan, di mana di Klik Cetak ini memiliki visi misi usaha, yaitu memiliki value tersendiri terhadap usaha, yang dimana mereka ingin menjadi pengusaha yang kami jalani dapat percaya oleh pelanggan dan menjadi motivasi untuk teman-teman mahasiswa untuk melakukan usaha atau peluang usaha untuk mereka. Kemudian di Klik Cetak ini sudah berdiri sejak 2018 sampai saat ini. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun di Klik Cetak ini mengalami kemajuan baik dari segi peralatan, peluang usaha dan penjualannya. Kemudian adapun tantangan yang mereka lalui, yaitu pertama customer seperti kepercayaan, di mana menciptakan kepercayaan antar pegawai dengan pegawai, kemudian customer dengan pegawai. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar bagi mereka atau bagi ownernya sendiri, karena menjaga kepercayaan mereka antara owner atau kepercayaan customer itu sangat sulit. Pertama, masalahnya kayak komunikasi antara karyawan atau dengan customer, yaitu yang awalnya orang itu sudah memesan tapi tiba-tiba mereka membatalkan padahal sudah setengah jadi. Kadang itu menjadi tantangan terbesar bagi mereka. Kedua, jumlah karyawan yang ada di dalam usaha tersebut yaitu terdapat 6 orang, yang dimana 4 orang di Kerinci dan orang di Klik Cetak di Padang. Nah, di Klik Cetak ini sudah memiliki cabang. Yang pertama itu di Kerinci dan kemudian di Padang. Nah, yang di Kerinci ini sudah dibilang maju dan sudah memiliki banyak konsumer, sehingga bisa dibilangkan sudah bisa dipercaya oleh konsumer bagaimana bahan yang digunakan atau bahan baku yang digunakan oleh di Klik Cetak tersebut. Kesalahan yang biasanya dialami atau yang dihadapi oleh owner atau di Klik Cetak itu tersebut, yang pertama itu ada cekcok antar pegawai dan juga miskomunikasi antar pegawai atau customer. Itu paling sering yang terjadi di Klik Cetak dan Klik Konveksi tersebut. Nah, adapun yang biasanya dilakukan oleh
owner, yaitu jadi penengah dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, memberikan edukasi dan jalan keluar dan wawasan serta membangun komunikasi antar pekerja. Nah, di sini dari yang kami observasi dan yang bisa kami lakukan, rekomendasi layanan yang bisa dilakukan terkait permasalahan tersebut, yaitu pertama yaitu melakukan coaching atau merupakan proses untuk mengembangkan kapasitas individu dalam terhadap proses berbagai pengetahuan tentang diklik cetak atau klik konveksi tersebut. Kemudian mengembangkan perilaku dan diharapkan pada organisasi mengadakan pengembangan dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. Kemudian bisa melakukan consulting, di mana bantuan pemberian bimbingan atau saran dari profesional seorang konsultan kepada individu atau kelompok yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bisa menjadi solusi atau sebagai tempat membagi permasalahannya, sehingga operasi dari diklik cetak tersebut berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh diklik cetak bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian dari pihak diklik cetak juga bisa dari melakukan crowdsourcing secara sederhana, memberikan koreksi atau umpan balik bersifat membangun, atau melakukan evaluasi terhadap kinerja atau seperti dalam mencapai target yang telah ditentukan sekarang, dan bagaimana cara memberikan agar kedepannya bisa mencapai target, dan memberikan edukasi atau pembinaan terhadap karyawan sehingga pengetahuan dan wawasan dari karyawan bisa lebih baik lagi. Kemudian bisa perusahaan bisa menyediakan konsultan atau konseling. Nah, dengan adanya orang yang profesional di bidang konseling di industri atau di perusahaan diklik cetak tersebut, banyak bermanfaat bagi karyawan dan organisasi tersebut. Di antara bisa menyelesaikan permasalahan konseling, dapat karyawan menyelesaikan permasalahan pribadi atau profesional mereka terhadap pekerjaan yang mereka hadapi, dan seperti dalam kerjasama tim, mengelola stres, mengelola kecemasan, dan berbagi dari depresi mereka. Dengan mendapatkan bantuan konseling atau dari pihak profesional, mereka dapat mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kinerja mereka terhadap kerja yang mereka lakukan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan kemudian bisa meningkatkan produktivitas karyawan sebagai penting dalam keberhasilan dari sebuah usaha atau organisasi perusahaan tersebut. Dengan adanya konseling atau dapatkan konseling dari pihak profesional atau dari pihak perusahaan menyediakan konseling, organisasi tersebut atau perusahaan tersebut dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang dihadapi oleh karyawan yang berdampak negatif terhadap kemajuan dari perusahaan tersebut atau diklik cetak
dan klik konveksi, di mana cenderung menjadi lebih loyal dalam perusahaan dan menciptakan hubungan yang lebih positif dengan atasan atau dengan rekan kerja mereka. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.